Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Asesor pada Sertifikasi Dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Sri Fitrimati Andi Patakai SPD MPD sebagai salah satu dosen tetap Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kemakakan di Krama Pasangkayu. Video ini saya buat untuk salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2026, khususnya Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu pada perkuliahan ini yaitu Kritik Sastra yang memiliki bobot 2 SKS untuk semester 4. Mata kuliah Kritik Sastra merupakan mata kuliah khusus Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia bagi mahasiswa semester 4 dan memiliki bobot 2 SKS. Dalam perkuliahan ini dibahas tentang hakikat, fungsi, sejarah, unsur, aspek, serta pendekatan kritik sastra, serta aliran-aliran dalam penerapan kritik sastra. Teknik analisis berdasarkan objektivitas karya secara struktural, semiotik, sosiologis, dengan mengkaji puisi, prosa, maupun drama. Adapun capaian pembelajaran program studi, setelah melakukan pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa kiranya mampu memahami hakikat, fungsi, sejarah, unsur, aspek, pendekatan kritik sastra, serta aliran-aliran dalam penerapan kritik sastra. Teknik analisis berdasarkan objektivitas karya secara struktural, semiotik, sosiologis terhadap puisi, prosa, maupun drama. Capaian pembelajaran yang pertama, mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan, budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, bangsa, negara, serta kemajuan perubahan berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, menguasai konsep dasar, konsep teoritis dalam penelitian dan perkembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang terakhir, mampu berbicara dan menulis tentang bahasa dan sastra Indonesia dalam konteks sehari-hari, akademik, dan kerja, maupun menggunakan salah satu dari beberapa bahasa daerah. Adapun sub PMK dari mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menulis kritik sastra baik terhadap pengarang, sejarah, maupun karya sastra. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi kritik sastra periode tahun 1920-an dan periode modern. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi menghasilkan karya sastra yang berkaitan dengan filsafat, psikologi, sosiologi, antropologi, dan tentunya culture study. Yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan penelitian terhadap kritik sastra menggunakan metode dan teori yang sesuai dengan objek penelitian. Dalam perkuliahan ini, mata kuliah kritik sastra yang dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan untuk pengajaran materi, 2 kali pertemuan untuk mid semester masing-masing, 1 kali untuk mid semester dan 1 kali pertemuan untuk final. Adapun metode yang digunakan dalam pengajaran ini, yang pertama adalah small group discussion, role play dan simulation, dan collaborative learning. Sebagai bahan rujukan, saya mengambil beberapa buku, diantaranya karya Suwardi Endra Suara tentang metodologi kritik sastra. Yang kedua, menurut Mursal Esten tentang kritik sastra Indonesia. Selanjutnya ya, saya mengambil rujukan Rahmat Joko Pradopo tentang beberapa teori sastra, metode kritik, dan penerapannya. Kemudian tentunya saya menggunakan jurnal-jurnal yang telah bereputasi, yang telah terindeks Scopus. Baiklah, berikut gambaran singkat materi berupa video pengajaran yang saya buat secara luring atau tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Baik, Bu. Sebelum kita memasuki perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala supaya berdoa kepada Tuhan. Doa dimulai.
kedua, pada cerita tiang serta temali kapal perahu kian berlaut, menghembus diri dalam mempercaya Tuhan. Maksudnya adalah jika kita mau mengkritik secara yudisial, berarti kita mengarah ke apa yudisial? Norma-norma norma yang berlaku di masyarakat. Sekilas kita melihat ini banyak menggunakan bahasa-bahasa yang ambigu. Oke. Apabila dikaji, kita akan melihat objek idealnya dikaji dengan pendekatan yudisial, memadatkan makna secara luar biasa dalam struktur yang koheren. Koheren itu berarti ada kesinambungan dari baris pertama ke baris kedua. Itu namanya kohesi dan koherensi antar kalimat. Berarti antara kalimat satu dengan kalimat yang kedua itu berkaitan. Nah, yang akan kita lihat yang pertama adalah kompresi bahasanya bagaimana. Bagaimana bahasanya menurut kalian? Puisi yang tadi itu bahasanya, ini untuk kritik judisial ya, bahasanya baris pertama menghembus diri dalam mempercayai Tuhan, mengisyaratkan bahwa kepasrahan yang luar biasa tanpa berlebihan. Kalau tidak berlebihan berarti dia masuk ke majas hiperbola, betul. Kemudian pencapaian estetiknya, puisi ini sukses mengubah suasana pelabuhan menjadi cerminan batin yang universal. Jadi tadi dikatakan bahwa ada seolah-olah kita ini ada di laut dengan ada perahu, tentunya itu disesuaikan dengan perasaan atau apa? Perasaan atau emosional seorang insan. Ini ya. Kemudian dari 3 titik ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya, silakan. apakah suatu karya sastra dapat dikaji dengan ketiga metode kritik tersebut sekaligus? Oke. Ya, baik, pertanyaan yang bagus sekali. Tadi dikatakan bisakah menggunakan ketiga kritik ini? Ya, boleh saja menggunakan. Teman-teman boleh memilih kritik yang ini atau yang ini, itu terserah teman-teman. Yang penting kajiannya jelas. Misalnya, teman-teman mau menggunakan kritik induktif berarti mengarah ke fakta yang ada di dalam karya sastra itu sendiri. Apabila mau mengambil kritik yudisial berarti kita melihat standar dan norma yang berlaku di masyarakat apa yang akan teman-teman teliti. Kalau impresionistik berarti mengarah ke kesan atau yang mau diteliti adalah si pengarang itu sendiri. Jadi kalau pertanyaannya tadi bahwa apakah bisa menggunakan ketiga kritik ini, boleh, tetapi harus ada jelas bahwa apa yang akan diteliti. Menurut saya, kalau teman-teman ingin meneliti, gunakan satu metode atau kritik itu, tetapi harus fokus ke apa yang mau diteliti. Misalnya teman-teman ingin meneliti atau mengkaji tentang struktur bahasanya, atau ada biasa disebut bahasanya, ada strukturalnya. Nah, kalau struktural berarti unsur intrinsiknya. Jadi kalau unsur intrinsik dia masuk di sini. Kalau mau mengkaji tentang pesan moral atau norma bisa di sini. Kalau teman-teman ingin mengkaji tentang kesan pribadi terhadap satu karya berarti pilih presumistik. Jadi tergantung apa yang ingin teman-teman kaji. Ya? Jadi yang ingin bertanya? Saya Bu, dari ketiga kritik yang dipaparkan, kritik mana yang membuat Anda paling membantu memahami kualitas suatu karya sastra? Oke. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi dari ketiga kritik ini kira
berani untuk menegaskan keheningan dan keputusasaan. Ya, sudah betul ya? Oke, jadi seperti yang dikatakan oleh pemainnya, dalam puisi ini menggunakan majas majas apa? Personifikasi. Nah, majas personifikasi itu mengandaikan suatu benda mati seperti benda hidup. Makanya tadi dikatakan bahwa bersifat insan atau seperti benda hidup. Oke, ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, menurut saya Bu, pemilihan kata seperti gudang, rumah tua, tiang, dan lemari adalah bentuk-bentuk konkret dari tempat-tempat sepi yang mati. Oke. Kita lihat ya, ini seperti bentuk-bentuk konkret misalnya. Ada apa tadi? Hijrah? Ada gudang, Ya, gudang, rumah tua, rumah tua, tiang, tiang, dan lemari. dan kemari. Ini semuanya adalah bentuk konkret. Berarti tidak ada pengandaian seperti benda hidup dan benda mati. Oke, betul. Oke, berarti untuk kritik induktif sudah paham ya. Tadi sudah disampaikan oleh teman-temannya. Yang pertama tadi dari melihat dari segi majas, yaitu personifikasi mengandaikan benda mati seperti benda hidup. Nah, yang kedua tadi yang disebutkan oleh temannya yaitu hijrah. Di sini tadi dikatakan ada gudang, rumah tua, tiang, dan kemari itu bentuk-bentuk konkret. Nah, bentuk-bentuk konkretnya adalah kemari itu tidak ada diandaikan lagi di sini, tetapi sesuai dengan apa adanya. Nah, itu. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sekarang kita melihat ke kritik impresionistiknya. Impresionistik itu berarti kesan si pembaca atau kita melihat ke sekarangnya. Ada yang bisa mengkritik? Boleh. Dari segi kesan pembaca, menurut pendapat saya, saat membaca bait ini, pikiran saya langsung melayang ke sebuah sore yang dingin dan kelabu di tepi derbaga tua. Ada rasa kesetiaan yang mencekam, namun terasa sangat damai dan kritis. Oke, baik. Sudah bagus ya? Ya, menurut pendapatnya temannya dari kesan si pembaca bahwa dia seolah-olah berada dalam puisi ini. Penggalan puisi ini berarti dia hayati. Dihayati dalam artian bahwa ketika dia membaca puisi ini seolah-olah dia berada di tempat yang sunyi, tetapi dia dapat berada di sana. Itu namanya kritik yang mengarah ke kesan si pembaca atau mengkaji dari segi kritik. Betul, impresionistik. Oke, berarti sudah paham ya semua? Atau ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Ya, Bu. Oke. Jadi sebagai penekanan, saya ulang. Kritik berdasarkan penerapannya terbagi atas 3. Yang pertama yaitu kritik yudisial. Kritik yudisial ini mengarah ke norma atau aturan yang mengikat suatu masyarakat. Oke. Kalau kritik induktif mengarah ke objektivitasnya. Berarti kritik induktif biasa disebut dengan kritik objektif. Kalau berbicara tentang induktif sama dengan objektif, berarti kita melihat fakta dari suatu karya sastra. Oke. Yang terakhir, kritik impresionistik. Kritik impresionistik ini adalah kita mengarah ke apakah kita ingin mengkaji si pengarangnya atau kesan kita terhadap suatu karya sastra. Tuh. Oke, sebelum kita tutup perkuliahan kita pada kali ini, ada yang mau simpulkan? Saya Bu. Ya, silakan Narfi. Oke. Kritik impresionistik menilai sebuah karya sastra berdasarkan kesan dan pendapat dari pembaca atau pengarangnya. Ya, betul. A plus